Baik ya, jadi topik kita adalah tentang analisis laporan keuangan ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu laporan keuangan, ya intinya laporan keuangan adalah ya menyajikan apa tuh, menyajikan positioning ya, aset, liabilitas, ya, kemudian modal yang dituangkan dalam bentuk neraca, kemudian ada kinerja keuangan ya selama periode yang dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi, ada laporan arus kas, perubahan modal dan sebagainya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis gitu ya, analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, analisis itu ya yang paling populer ya atau salah satu gitu ya, yang paling populer dan banyak digunakan ya gitu ya. Bisa jadi nanti banyak ada analisis-analisis yang lain ya bentuknya ya. Nah, tetapi rasio keuangan ini adalah salah satu analisis yang saat ini paling banyak digunakan dan masih dipergunakan ya. Artinya masih eee, applicable gitu ya, masih, apa, masih oleh pengguna itu dirasakan, bermanfaat gitu ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan apakah ada analisis yang lain? Ya ada saja gitu ya. Bahkan tadi juga disebutkan ada yang berbentuk, kualitatif gitu ya, ada yang berbentuk kualitatif ya. Nah itu juga, analisis. Nah ini topik kita pada pagi hari ini adalah tentang analisis laporan keuangan yang berbentuk rasio, ya. Nah, ini adalah, eee, rasio keuangan ya, untuk mengetahui gitu ya. Nah, jadi apa sih manfaat? Makanya pertanyaan saya pertama tadi adalah, kenapa sih kita harus menggunakan analisis ini gitu ya, dengan rasio keuangan ini? Ya intinya adalah kita ingin mengevaluasi bisnisnya gitu ya. Kita ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan usahanya perusahaan ini, gitu kan ya. Nah, dibandingkan dengan, perusahaan lain pada industri yang sama, gitu ya. Nah, ini adalah tujuannya gitu ya, supaya apa ya, supaya kita bisa berkembang, ya, supaya kita bisa mengetahui kemudian, apa tindakan yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Makanya tadi pertanyaan saya, oke dapat angka, cash ratio 95%. Itu artinya apa cash ratio 95% itu? Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu, ini maksudnya apa? Mendapatkan angka ya, kalau cuma hitung-hitungan sih bisa gitu ya, asal ada angka bisa dihitung, tapi maksudnya apa? Gitu ya. Nah, itu yang paling penting ya dari, kita mempelajari rasio keuangan ini, gitu ya. Artinya apa sih kalau 95%? Ya nanti ada piutang, perputaran piutang 3 kali, 4 kali gitu ya, perputaran persediaan ya 2 kali gitu ya, 10 kali misalnya gitu. Nah itu artinya apa? Gitu ya. Nah inilah sebenarnya yang paling paling penting, pemahaman kita tentang rasio keuangan ini gitu ya. Kalau angka-angka perhitungan itu bisa didalami gitu ya, tetapi yang penting, konsepnya ya, konsep dari rasio keuangan. Ya. Nah ini jadi proses keuangan juga menunjukkan posisi keuangan yang misalnya membaik atau memburuk, ya. Dari mana kita tahu membaik atau memburuk? Misalnya, ya, tahun lalu penjualannya 1.000 ya. Nah tahun ini penjualan kita hanya 900. Nah ini kan sudah menunjukkan ya, rasionya apa? Berarti mengalami penurunan, berapa? Misalnya 10% gitu ya. Ini kan sudah dapat rasio, ya, oh ada penurunan 10% atau mengalami penurunan 100 gitu ya. Nah, tapi kita tidak menyebutkan penurunannya 100 gitu ya, tetapi penurunannya adalah 10%. Artinya 10% dengan 100 bedanya apa? Ya, apa bedanya? Kenapa kita menggunakan angka 10% dibandingkan kita menggunakan angka 100? Ya, intinya kan sama, penjualan mengalami penurunan, gitu. Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu nggak untuk menjelaskan? Ya, kenapa ini judulnya rasio ya? Rasio itu berarti tadi ya 10% sekian kali gitu ya.
ya. Nah, jadi rasio ini kenapa kita menggunakan rasio, ya? Karena rasio ini adalah menstandarisasi angka, gitu ya. Karena dengan rasio dia menstandarisasi angka dan apa, menjembatani perbandingan atau membuat perbandingan, ya bisa membuat perbandingan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia labanya 10% dari laba bersihnya 10% dari penjualan. Oke, berarti dia berhasil mencetak laba sebesar 10%. Nah, itu menggunakan angka rasio. Tapi kalau kita menggunakan angka absolut, gitu ya, angka absolut tuh misalnya 1.500.000.000 gitu, itu adalah angka absolut. Ya, ada perusahaan A penjualannya 1 juta, perusahaan B penjualannya misalnya 600 juta. Ya, perusahaan A mendapatkan laba ya misalnya 100, perusahaan B mendapatkan laba 100, gitu ya. Kalau kita menggunakan angka absolut, maka akan didapatkan jumlah labanya sama. Perusahaan A 100, perusahaan B 100, gitu ya. Itu kalau kita menggunakan angka absolut. Tapi kalau kita menggunakan angka rasio, gitu ya, oh yang perusahaan A itu labanya 10%, perusahaan B 100 per 600, gitu ya. Ya 100 per 600, berarti sudah berapa persen itu? Ya, berarti lebih dari 10%. Berarti perusahaan B berhasil mencetak labanya itu ya melebihi 10% dari penjualan, gitu ya. Nah, ini adalah artinya ini menstandarisasi angka, gitu ya, kemudian juga bisa membuat perbandingan, gitu ya. Oh, ternyata perusahaan B labanya 20%, perusahaan A labanya 10%, gitu ya. Nah, ini adalah manfaat kenapa kita menggunakan rasio keuangan. Ya, menggunakan rasio gitu ya, angka rasio. Jadi bukan angka absolut, gitu ya. Nah, kemudian rasio ini juga bisa digunakan untuk ya, nah tadi juga sudah dijelaskan ya, untuk menampilkan atau menunjukkan atau menyorot gitu ya kira-kira. Menyorot adanya kelemahan dan kekuatan dari perusahaan. Gitu ya, adanya menyorot gitu ya, adanya kelemahan atau kekuatan dari perusahaan tersebut. Ya, misalnya, oh perusahaan ini punya kekuatannya apa? Asetnya besar, gitu ya. Perusahaan ini mempunyai kekuatan apa? Biayanya efisien, gitu ya. Perusahaan ini punya kelemahan apa? Dia boros, gitu ya. Nah, ada unit usahanya misalnya yang tidak menguntungkan, itu bisa terlihat dari rasio, gitu ya. Nah, nanti tinggal digunakan pakai rasio yang mana. Misalnya tadi cash rasionya dia tinggi, itu bisa jadi kelemahan atau kekurangan. Ya, kemampuan dia membayar utang jangka panjang, ya solvabilitas atau model-model pengukuran yang lain. Ya itu bisa bisa menyorot, gitu ya, menyorot adanya kelemahan atau kekuatan dari perusahaan dari suatu usaha atau dari perusahaan, gitu ya. Nah itu adalah pentingnya. Jadi misalnya contoh highlight gitu ya, menyorot ya, misalnya penjualan apa, misalnya penjualan tahun 2016, penjualan tahun 2016 adalah 100, tahun 2017 110, tahun 2018 150, ya. Kemudian tahun 2018 ya 90 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana grafik dari penjualan dari tahun ke tahun, gitu ya. Peningkatan, kemudian meningkat tajam, kemudian turun tajam. Ini adalah menyorot, gitu ya. Jadi ini adalah untuk menyorot adanya kondisi perusahaan. Ya, misalnya loh ini kok penjualannya tidak stabil, kadang tinggi, kadang-kadang jatuh. Gitu ya. Nah, ini adalah bisa melihat itu. Gitu ya. Itu adalah gunanya dari rasio. Oke ya. Jadi itu
Yang penting adalah pemahaman kita ya, bukan hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya itu sudah pasti harus harus paham gitu ya, harus tahu gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memahami angka-angka yang dihasilkan. Nah, kemudian secara umum ya dari banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli manajemen keuangan ini, ya ada beberapa kelompok dari rasio. Ya, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Ya. Nah, kita lihat di sini dalam referensi yang kita pakai ini adalah ada misalnya ini ada 5 kategori atau 5 kelompok dari rasio. Gitu. Ya, kelompok yang pertama adalah kita untuk melihat likuiditas. Oke ya, likuiditas. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa membuat pembayaran? Gitu. Apakah kita bisa melakukan pembayaran? Ya, pembayaran utang jangka pendek. Ya, likuiditas. Nah, dituangkan dalam bentuk apa tadi? Dituangkan tadi ya dalam bentuk cash ratio, acid test ratio, gitu ya. Nah, itu adalah bermacam-macam rasio ya untuk menguji likuiditas. Ya, likuiditas biasanya digunakan apa? Membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar. Ya, bisa melakukan pembayaran jangka pendek. Gitu ya. Bisa melakukan jangka pendek, membayar supplier, membayar gaji, membayar tagihan listrik, transport, gitu ya. Nah, itu liquid nggak? Liquid nggak perusahaannya ini? Bisa nggak melakukan pembayaran untuk operasional yang tadi? Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi cash ratio 95%, artinya apa? Artinya apa tuh cash ratio 95% itu tadi rumusnya apa tuh? Rumusnya berarti aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar ya? Betul? Tadi yang presentasi ngasih contoh 95% gimana rumusnya? Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya semua utang lancarnya itu mau dibayar, ya kan? Itu nggak bisa kebayar semua, hanya kebayar 95% gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, itu yang harus kita itu pemahamannya artinya apa gitu ya. Nah, artinya kemampuan perusahaan itu membayar utang lancar atau kewajiban-kewajiban lancarnya hanya 95%, artinya nggak kebayar semua tuh utangnya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan kalau tiba-tiba semua supplier-nya nagih, gitu. Semua supplier nagih, maka kita tidak akan sanggup untuk membayar. Nah, maka apa tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan? Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini rasio likuiditas ya untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan-tagihan jangka pendek. Ya. Kemudian yang kedua, eh, rasio aset manajemen, ya aktivitas. Ya. Nah ini adalah bagaimana ya jumlah dibandingkan aset dengan penjualan, ya aset manajemen dengan penjualan. Jadi kan intinya begini, saya mendirikan perusahaan harus beli mesin, gitu ya, harus beli mesin sebesar misalnya 100.000, ya. Kemudian dengan mesin seharga 100.000 itu saya berhasil melakukan penjualan sebesar ya 500.000 misalnya selama setahun ya. Nah itu adalah berarti kemampuan aset gitu ya menghasilkan aset dibandingkan dengan penjualan. Tapi ada juga perusahaan yang padat modal gitu ya. Dia dia membuat aset, dia membutuhkan atau harus membeli aset sebesar 1 juta, tapi dia hanya bisa membuat penjualan 600 juta misalnya. Gitu ya. Jadi kira-kira kan kita kalau ditawarin ini ada investasi gitu ya, butuh modal berapa? 100 juta. Penjualannya berapa? 500 juta. Nanti Anda dapat laba 10%. Gitu kira-kira ya. Itu investasi yang pertama. Investasi yang kedua, ini ada investasi, modalnya berapa? Modalnya 500 juta. Penjualannya berapa? Proyeksi penjualannya 500 juta.
labanya 10%, sama, gitu ya. Katakanlah labanya sama-sama 10%, tetapi saya harus mengeluarkan yang di perusahaan yang pertama harus cukup mengeluarkan 100 juta, di perusahaan yang kedua harus mengeluarkan 500 juta, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana, eee, kira-kira kita mau pilih yang mana, gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi ini, eee manfaatnya gitu ya. Jadi kita udah langsung, eee, terbayang gitu kan, kira-kira kita mau pilih yang mana. Ya gitu, saya uang yang 100 juta aja, toh hasilnya sama-sama 50 juta juga, 10% dari penjualan, ya. Sementara di perusahaan satu lagi saya butuh 500 juta, tetapi, penjualannya juga 500 juta, labanya sama-sama 10%, gitu ya. Saya butuh modal, uang lebih banyak. Ya mendingan yang 400 jutanya saya pindahkan ke investasi yang lain. Saya pilih perusahaan yang pertama, gitu ya. Nah, itu adalah aset management. Kemudian debt management, gitu ya. Debt management ini adalah, kombinasi yang paling optimal atau yang paling baik antara utang dengan, modal. Gitu, jadi manajemen utang, gitu ya, kira-kira begitu ya, manajemen utang. Ya utang jangka panjang ya, khususnya di sini yang dimaksud adalah utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek ini adanya di likuiditas, ya. Nah, jadi apakah kita akan melakukan pinjaman jangka panjang dari perbankan 5 tahun, 10 tahun, misalnya gitu, atau dari, instrumen keuangan yang lain ya, misalnya obligasi atau sukuk, gitu ya. Nah, kemudian, kemampuan kita membayarnya bagaimana? Ya, solvabilitas, gitu ya, itu adalah kemampuan, membayar utang jangka jangka panjang. Ya, tentu harus dengan proyeksi penjualan, proyeksi laba, gitu ya. Ya, kemudian dibandingkan juga dengan, modal sendiri ya, dengan pesaham ya, pemegang saham dengan modal sendiri. Ya, kalau di utang ya, debt itu kan ada apa, beban bunga sehingga, yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tentu akan menurun. Ya, nah itu adalah, kemampuan, atau mengelola, utang jangka panjang, ya. Kemudian yang keempat adalah profitabilitas, gitu ya. Nah, jadi apakah, eee, harga atau penjualan ini harga jual barang ini ya, ini melampaui, unit cost-nya, ya, melampaui, apakah penjualan barang ini bisa, eee, artinya apa nih, laba kotornya dapat nggak nih, gitu ya. Ya, laba kotornya dapat apa enggak, gitu. Ya, jangan sampai kita melakukan bisnis tapi di laba kotor kita nggak dapat, ya. Kemudian juga nanti apakah, penjualannya ini nanti, laba kotor ini juga cukup untuk menutup, beban operasional, ya, yang struktur laporan laba rugi ya, penjualan, harga pokok, dikurangi harga pokok dapat laba kotor, kemudian dikurangi, beban administrasi atau beban operasional, ya dapat laba bersih misalnya sebelum pajak, gitu ya. Nah ini, bagaimana, menilainya, gitu ya. Nah bagaimana besarannya, ya nanti bisa diukur dengan berbagai macam, ya profit margin, return on equity, ya kalau dari return ini berarti net ya, pengembalian laba, berarti laba ya kalau ada return. Ya nanti return terhadap ekuitas, return terhadap aset. Jadi tadi ya, jadi misalnya, oh saya labanya 10 dibandingkan dengan aset saya berapa, atau dibandingkan dengan ekuitasnya berapa. Ya kalau ekuitas berarti, utang jangka panjangnya dikeluarkan. Yaitu adalah menghitung profitabilitas. Kemudian yang kelima adalah nilai pasar, gitu ya. Nah ini yang, nilai pasar ya, apakah investor, eee, apa, eee, apa yang ingin didapatkan investor itu ya, itu bisa dilihat dari, nilai pasar ya. Ini nilai pasar contohnya apa? Price earning ya, price earning ratio atau market to book value ratio. Ya jadi, harga saham dulu saya beli harga saham ini ya adalah
saya beli dengan harga 1 juta, ya satu lembar saham misalnya 1 juta. Sekarang di pasar saham, gitu ya, di bursa efek misalnya, itu sekarang dijual dengan harga 1.500.000. Nah, itu berarti market to book value-nya 1.500.000 dibagi 1 juta, gitu ya. Nah, itu berarti saya mempunyai potensi untuk mendapatkan capital gain, ya, keuntungan ya sebagai investor. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari rasio. Ini nanti dilihat tahun ke tahun. Oh, tahun 2018 market to book value-nya, market to book ratio-nya adalah apa tadi berapa? 1,5 juta dibagi 1 juta, 1,5 kali, ya. Nanti tahun 2019 berapa? Oh, 1,2. Tahun 2020 berapa dan gitu ya. Jadi bisa dilihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Ya, price earning ratio berarti harga dibandingkan dengan laba, ya, earning berarti dibandingkan dengan laba. Nah, ini adalah kelompoknya, ya, kelompok dari rasio, ya, ada 5 jenis ini. Ya, tadi di kelompok yang presentasi juga sudah disajikan, ya, likuiditas rasio apa saja, aset manajemen apa saja, gitu ya, yang dinilai. Ya, silakan dipergunakan sesuai dengan apa keperluannya. Ya, karena bisa jadi rasio-rasio ini terpakai semua atau tidak semuanya terpakai, gitu ya. Jadi bisa digunakan mana yang apa yang bermanfaat untuk kepentingannya, gitu ya. Jadi apa rasio likuiditas, ya, tadi hubungan antara aktiva lancar dengan utang lancar, ya, misalnya rasio lancar atau asset test ratio, ya. Cash ratio nanti yang lebih ketat lagi misalnya cash ratio. Ya, kalau aktiva lancar dan utang lancar, gitu ya, aktiva lancar dengan utang lancar, yaitu berarti semua kelompok. Nanti ada asset test ratio. Asset test ratio ini apa nih rumusnya? Hanya dikurangi persediaan, ya, gitu ya, atau nanti dicek ya rumusnya apa, gitu ya. Kemudian ada yang cash ratio, berarti hanya cash-nya saja, gitu ya. Cash ratio kas dibandingkan dengan utang. Jadi ada aktiva lancar kan ada persediaan, ada piutang, itu tidak diperhitungkan. Ya, kalau asset test ratio apa yang dikeluarkan misalnya persediaan tidak diperhitungkan. Ya, nah ini jadi apa rasio likuiditas. Kemudian rasio manajemen aset manajemen, ya. Jadi aset manajemen apa sih yang kemampuan perusahaan itu, ya, misalnya perputaran persediaan. Ya, perputaran persediaan itu gimana? Ya, saya beli persediaan sekarang, terjualnya kapan? Gitu ya, habisnya kapan? Selama jangka waktu 1 tahun itu, ya, mungkin kemarin saya sudah pernah ngasih contoh, ya. Jadi kalau saya beli persediaan, saya memulai dagang sekarang, ya, persediaan saya nilainya 100 juta. Habis dalam jangka waktu 1 minggu. Berarti 1 minggu saya sudah uang 100 juta saya sudah kembali. Gitu ya. Bisa dipergunakan untuk dagang yang berikutnya. Itu ya kira-kira simpelnya, ya, disimplifikasinya. Ya, berarti setiap minggu ada penjualan katakanlah 100 juta. Nah, ada yang perputaran persediaannya 100 juta beli sekarang baru habis 2 minggu. Gitu ya. Nah, berarti kalau seminggu sekali dalam jangka waktu 1 tahun, ya, asumsi ada 52 minggu, berarti perputaran persediaannya berapa? 52 kali. Ya, sedangkan yang satu lagi cuma 26 kali, gitu kan, ya. Itu perputaran persediaan. Nah, mana yang lebih bagus? Yang 52 kali atau yang 26 kali? Perputaran persediaannya. 26, Pak. Ya, perputaran persediaannya yang lebih bagus yang 52 kali atau yang 26 kali? Kalau pendapat saya 26, Pak. 26 kali. Yang lain? Perputaran persediaan semakin tinggi semakin baik atau semakin rendah semakin baik?
perputaran persediaan. Semakin tinggi, semakin baik. Makin tinggi, ya. Ayo, logikanya gimana logikanya? Ya, ya. Jadi kita pahami ini gitu ya. Jadi kalau 52 kali berarti setiap minggu kita berhasil menjual barang 100 juta. Penghasilannya berapa berarti? 100 juta kali 52 kali kan gitu. Kalau yang 26 kali penghasilannya 26 kali kali ya 26. 100 juta. Nah, cuma 26 juta. Yang 52 kali berarti dia melakukan penjualan 52. Berarti makin tinggi perputaran persediaannya makin baik ya, Pak? Ya, begitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami dari rasio-rasio ini. Apa artinya sih sekian kali gitu ya? Gitu ya. Nah, ini rumusnya sebenarnya ada gitu ya. Nah, mungkin tadi bisa dilihat dari kelompok tadi yang presentasi ya. Nah, rumusnya itu ada. Gampang ya bikin rumus. Kalau ada logikanya kita bisa seperti ini aja gitu ya. Ini sebenarnya persediaannya berapa kali. Ya. Terus day sales outstanding. Ya, day sell outstanding apa nih DSO. Ya, berarti penjualan hari melakukan penjualan itu juga sama. Kita melakukan penjualan setiap berapa hari atau tertagihnya gitu ya. Tertagihnya itu berapa kali gitu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan manajemen aktiva gitu ya maksudnya ya. Manajemen aktiva itu seperti ini. Ya, perputaran aktiva tetap ada perputaran piutang misalnya gitu ya. Piutang ini kan penjualan tidak mesti cash. Ya, penjualan ini kan bisa jadi piutang. Nah, kita tertagihnya piutang ya ini piutang turnover ya perputaran piutang. Itu juga ada gitu ya. Nah, piutangnya tertagih setiap berapa kali atau setiap berapa lama? Misalnya setiap 10 hari gitu ya. Bagus mana kita bisa nagih piutang setiap 10 hari dengan bisa menagih piutang setiap 15 hari. Ya, piutang outstanding-nya 10 hari. Nah, kita setiap 10 hari kita bisa nagih piutang. Tentu lebih baik dibandingkan dengan kita bisa menagih piutang setiap 15 hari. Ya, berarti kan duitnya nunggu 15 hari baru terbayar. Tapi kalau piutang turnover-nya perputaran piutangnya 10 hari, berarti setiap 10 hari kita bisa nagih piutang. Nagih piutang ya. Nah, berarti kan cash flow perusahaannya bagus. Gitu ya. Nah, ini adalah manajemen aktiva. Ya, aktivanya apa? Ya itu tadi. Piutangnya, persediaannya, ya mungkin aktiva lancar yang lain ada aktiva tetap, ya. Nah ini perputarannya seperti apa? Gitu ya, semakin lambat gitu kan ya, dia terjual ya persediaan semakin lambat terjual atau piutang semakin lambat tertagih tentu akan semakin artinya terlihat ini tadi tujuannya apa sih manajemen keuangan untuk rasio keuangan untuk melihat kinerja. Gitu ya, weakness. Oh, ini kelemahannya nih nagih piutangnya susah gitu ya. Nah, gitu kan. Anda baru masuk sebagai manajer keuangan yang baru, cek dulu penagihan perputaran piutangnya berapa lama. Gitu kan ya. Bandingkan selama 3 tahun terakhir misalnya gitu ya. Oh, ini divisi penagihan piutangnya tidak perform. Nah, berarti nanti manajer keuangan bisa memperkuat divisi penagihan piutang. Ya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tindakan yang bisa dilakukan setelah kita melihat rasio keuangan. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar angka gitu ya. Oh, ini angka ya maksudnya apa? Artinya angka itu apa? Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh manajer keuangan atau oleh pimpinan perusahaan. Gitu ya. Nah, ini yang makanya itu yang pebisnis ini tetap ya kan di sini ada yang jurusan manajemen bisnis gitu ya. Ya tetap kita harus bisa membaca laporan keuangan. Gitu ya, kemudian kita ambil
analisisnya, gitu ya. Kemudian rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang ya mengungkapkan besarnya perusahaan dibiayai dengan utang dan kemungkinan tidak dapat dipenuhinya utang perusahaan. Ya, jadi berapa besar nih perusahaan ini dibiayai oleh utang? Ya, bandingkan aja ya utang dengan aset. Nah, ini rasio utang, kemudian kelipatan pembayaran bunga misalnya. Ini kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran misalnya, ya. Ya, ini debt management, ya. Kemudian rasio profitabilitas, ya, menunjukkan ya pengaruh gabungan kebijakan likuiditas, manajemen aktiva, manajemen utang terhadap hasil operasi. Ya, intinya kalau profitabilitas itu hasil akhirnya, ya, labanya, return, ya, kalau disebut return itu berarti sudah netnya. Ya, biasanya kalau kalau manajemen perusahaan dia melihatnya laba, gitu ya. Ini kalau manajemen perusahaan, direksi melihatnya berapa laba perusahaan sekarang, gitu ya. Nah, tapi kalau investor, gitu ya, biasanya dia melihatnya return. Ya, return itu bisa diperoleh dari dividen, nah gitu ya. Jadi beda ya, laba dengan nanti dividen, gitu ya. Kalau laba kan keseluruhan, kalau dividen kan yang bisa dibagikan. Ya, kemudian juga capital gain. Ya, tadi kalau misalnya sahamnya saya jual di bursa, saya dapatkan berapa? Dulu saya beli 1.000, sekarang bisa saya jual dengan misalnya 1.200. Itu return yang diperoleh. Gitu ya. Kalau investor dia bisanya melihatnya return. Nah, jadi nanti di rasio profitabilitas ini yang akan membacanya siapa? Apakah dia investor, pemegang saham, atau misalnya manajemen perusahaan, atau siapa? Ya, jadi silakan nanti rasio mana yang lebih tepat. Kalau saya investor, margin laba tidak begitu melihat gitu. Ya, sebagai investor, ya investor lihat netnya aja, saya bisa dapat berapa. Ya, mungkin bagi direksi, ya bagi direktur keuangan dia butuh margin laba berapa, bagi manajer produksinya dia butuh margin labanya berapa. Gitu ya. Jadi nanti ini rasio-rasio ini juga bisa digunakan atau digunakannya tepat untuk siapa pembaca laporan keuangan. Ya, rasio nilai pasar. Nah, ini juga ini lebih ke investor ya, rasio nilai pasar. Ya, rasio harga dibanding laba, nilai pasar dibandingkan nilai. Ya, menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Ya, jadi biasanya adalah investor ya yang akan membaca ini. Nah, ini contohnya misalnya ya. Nah, ini misalnya contohnya neraca ya. Nah, neraca dengan angka-angka ini ya. Kita lihat berapa asetnya. Ini misalnya total aset sekian ya. Ada piutang, ya ada cash. Ya. Nah, ini ada long term debt, ya utang jangka panjang. Kemudian penjualan, ya, kita bisa lihat ya berapa net income dibandingkan penjualan misalnya. Kalau return on asset, ya bisa dilihat berapa return on asset diambil dari apa? Dari sebelum pajak atau sesudah pajak. Ya, laba sebelum pajak atau laba sesudah pajak. Berapa besarnya dibandingkan dengan return on asset dengan total aset. Ya, jadi misalnya menghitung current ratio. Ya, current ratio berarti aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Ya, berarti ini ada 2,34 kali. Gitu ya. Jadi apa nih? Kalau 2,34 kali artinya apa? Dia mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya 2 kali lipat dari utangnya. Jadi cash-nya tersedia.
ya dananya tersedia untuk membayar utang. Gitu ya. Jadi misalnya tahun 2018 2,3, tahun 2019 1,2 kali, tahun 2020 ya barusan ini 2,34 kali. Gitu kan ya. Nah, tapi meskipun membaik gitu ya, kira-kira begitu ya. Meskipun membaik, meningkat gitu ya kemampuan current rasionya, tetapi industri rata-rata industri itu lebih tinggi 2,7 gitu ya, rata-rata industri ya. Misalnya ini di industri yang sama. Gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya likuiditasnya relatif adalah lebih buruk. Lemah ini ya. Sebenarnya ini lemah, riskan ini gitu ya. Kenapa? Karena industri yang sama dia menyediakan cash rasionya sebesar 2,7 kali rata-ratanya. Ya, mungkin industrinya termasuk industri yang riskan ya, harus melakukan pembayaran cepat dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak siap dengan current ratio, dengan cash atau yang bisa dikonversi segera dengan cash ya, aset lancar, ya ini mungkin nanti akan ke depannya bisa membahayakan perusahaan. Itu ya. Nah, itu contoh kita menganalisa. Kemudian bagaimana dengan inventory turnover dibandingkan dengan rata-rata industrinya, gitu ya. Nah, inventory turnover apa rumusnya? Penjualan dibagi dengan inventory. Ya, penjualan dibagi inventory. Artinya berapa kali dia inventorinya ini berapa? 4 kali. 4,1 kali. Ya, tahun 2018, 2019, 2020. Tapi rata-rata industri orang bisa menjual 6 kali. Gitu ya. Orang bisa menjual 6 kali. Berarti gitu ya, inventory turnover-nya di bawah rata-rata industri. Gitu ya. Artinya apa? Jangan-jangan barangnya ini adalah sudah obsolescence, sudah barang lama. Ya, mungkin nanti sudah expire atau model lama gitu ya. Gitu ya. Jadi pengendalian terhadap inventory-nya lemah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini ya, pengendalian inventory-nya lemah. Ya, sehingga apa nih yang harus dilakukan? Misalnya begitu ya. Ya, kemudian days sales outstanding ya, penjualan ya. Berarti ini piutang dibagi dengan piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Gitu ya. Nah, piutangnya berapa? 878 ya tadi di neraca. Penjualannya 7. Ya, ini lihat aja di sini ya. Nah, ini ya 7. Ya, penjualan 7 juta, piutangnya 878. Gitu ya, piutang dibagi dengan penjualan per hari. Berarti penjualan per hari berarti tadi 7 juta dibagi 365 hari. Ya, berarti days sales outstanding-nya adalah 45 hari. Ya, artinya apa? Baru tertagih selama 45 hari gitu ya, kira-kira ya. Kalau dia penjualan ada piutang, piutang itu ketagihnya 45 hari, 1,5 bulan. Nah, ini kan. Nah, jadi perusahaan mengkolek ya, menagih penjualan terlalu lambat dan semakin lemah ya. Jadi ini tadinya 37 hari, 38 hari, turun lagi 45 hari. Sementara rata-rata industrinya adalah 32 hari. Jadi perusahaan ini mempunyai kebijakan kredit yang lemah. Gitu ya. Jadi tidak mampu menagih piutangnya. Gitu ya. Kemampuan menagih piutangnya dia lemah. Ya, kredit policy. Apakah mungkin terlalu banyak memberikan piutang? Katanya, udah deh ambil aja gampang bayarnya, gitu ya, misalnya. Terus kapan dibayar? Nagih-nagih nggak sempat nagih. Oke ya, nah ini perputaran piutang ya sebenarnya ya. Kemudian ada fixed asset dan total asset turnover. Ya, rasio perputaran fixed asset dan atau total aset ya. Penjualan dibagi dengan aset bersih ya, dikurangi penyusutan ya. Atau ini dibagi dengan total aset. Ini berapa kali? Ya, 6 kali, 8,6 kali ya. Nah, ini juga kemampuan ya, kita bisa lihat bagaimana kemampuan aset ini bisa
eh, menghasilkan penjualan. Ya, ya ini perputarannya melampaui industri. Ya, TA turnover below the industry, ya, karena disebabkan oleh melebihi dari current asset. Ya. Oke ya, jadi ini angka-angka gitu ya, angka-angka yang diperoleh itu bagaimana perusahaan ini bisa menganalisanya dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan perbaikan perusahaan ke depannya. Ya. Kemudian ini ada debt ratio ya, debt ratio total utang jangka panjang ya dibagi dengan total aset. Ya, rasionya berarti berapa? Atau total debt ya, total debt total utang berapa nih? 1145 ditambah 400 ya. Oke, ini ya. 1145 ditambah 400 berarti current liabilities ya, aset kewajiban lancar ditambah dengan kewajiban jangka panjang ya 1145 ya tadi ditambah dengan 400 ya dibandingkan dengan total aset. Ini ya dibandingkan dengan total aset. Ya berarti ada 42% ya perusahaan itu dibiayai dengan utang. Ya, 42% dibiayai dengan utang. Ya, kemudian kemampuan laba sebelum bunga itu terhadap beban bunga. Ya, jadi artinya apa? Artinya kemampuan laba ini untuk membayar bunga pinjaman ya 7 kali gitu ya, kemampuannya 7 kali lipat ya karena bunga pinjamannya 70. Tapi dia laba sebelum bunga itu adalah 492. Berarti ada 7 kali dia punya kemampuan ya. Jadi masih bisa bayar. Ya, tapi apakah lebih baik atau tidak ini tergantung industri ya, rata-rata industri. Ya, demikian juga dengan ini ya, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Ya. Kemampuannya untuk membayar bunga, membayar angsuran ya, bunga dan angsuran. Nah, atau angsuran ya, angsuran itu kan prinsipal plus bunga. Ya, pokok plus bunga. Gitu ya. Jadi artinya laba kita ini, laba perusahaan ini masih sanggup nggak untuk membayar angsuran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pembiayaan dari perbankan, cicilannya sebulan 10 juta, ya gitu. Cicilannya sebulan 10 juta, ya. Tetapi ternyata laba kita setiap bulan itu rata-rata hanya 20 juta. Nah, berarti labanya setiap bulan itu sudah terpakai untuk membayar cicilan sebesar 10 juta, 50%-nya sudah terpakai. Ya. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan untuk operasional atau penggunaan cash-nya lagi hanya 50%-nya. Ya, sementara kalau di sini kita lihat ini berapa kali. Jadi harusnya berapa kali nih idealnya ya. Kadang-kadang ini menentukan ideal juga tidak mudah ya karena ini bagus nggak 5,9 kali gitu ya. Nah, ini harus dilihat rata-rata rata-rata industri dan ekspektasi dari investor atau dari pemegang saham. Ya. Oke ya, jadi ini debt management ratio. Nah, ini ternyata lebih bagus ya. Nah, tapi EBITDA dibandingkan yang ini ya. Kemampuan angsuran ini ya. Earning before interest, tax dan depresiasi itu ternyata masih di bawah rata-rata industri. Oke ya. Kemudian rasio profitabilitas. Ya, rasio profitabilitas, profit margin, net income dibandingkan dengan penjualan. Ya, profit margin. Jadi dia penjualannya pokoknya net bersih banget itu dapat yang bottom line gitu ya, bottom line ya paling bawah itu 3,6%. Gitu ya, 3,6% nih udah dikurangin harga pokok, dikurangin beban-beban operasional dan sebagainya itu kita berhasil mencetak laba 3,6%.
Ya, kemudian basic earning power ya, kemampuan menghasilkan laba. Nah, ini berarti laba bersih sebelum pajak ya dibagi dengan total aset. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Saya harus investasi aset, misalnya beli mesin 100 juta, labanya berapa, gitu ya. Nah, labanya berapa dibandingkan dengan apa namanya mesin yang harus saya beli. Ya, karena kan kalau saya beli mesin kan berarti harus balik nih nanti, gitu ya. Nah, berarti kalau 14% kan berarti baliknya butuh waktu berapa lama? Ya, kira-kira begitu ya. Saya membutuhkan mengganti investasi saya yang 100 juta itu saya butuh waktu berapa lama? Ya, kalau setiap tahun mendapatkannya 14%. Ya, berarti 14 kali berapa kali ya? Eh, eh, berapa 8 kali gitu ya atau 7 kali. Gitu, berarti 7 tahun yang membutuhkan untuk mengganti aset yang pernah saya beli. Oke ya, itu. Kemudian ya ini analisisnya ya. Nah, analisisnya apa? Kedua rasio ya, return on asset dan return on equity. Ya, ini apa nih? Dibandingkan dengan tahun lalu apa nih? Return on ya ini dari 6% turun gitu ya. Ini minus ya. Nah, jadi tidak ini ya, fluktuatif gitu ya. Berarti ya, ini berarti fluktuatif. Dan masih di bawah rata-rata industri. Ya, jadi dibutuhkan improvement yang banyak. Ya, lebih banyak improvement yang dibutuhkan. Gitu ya, ini analisanya. Oke. Ya, dampak debt ya terhadap ROA dan ROE gitu ya. Kalau return on asetnya rendah, ya return on asset ya tingkat pengembalian asetnya rendah, ya tingkat pengembalian asetnya ini menjadi rendah karena adanya utang, gitu ya maksudnya ya. Jadi return on asset ini akan rendah disebabkan adanya utang, yaitu adanya pembayaran bunga. Ya, karena kenapa? Karena pembayaran bunga ini menurunkan net income. Ya, dia menurunkan net income. Ya, sehingga tingkat pengembaliannya kan menjadi rendah ya ini ya. Jadi labanya ini tadi, nah ininya menjadi turun kan? Ya, karena harus bayar bunga, ya labanya net income, ya labanya itu menjadi turun. Nah, sehingga persentase laba dibandingkan total aset juga semakin akan rendah. Oke ya, nah ini demikian pula dengan return on asset. Ya, penggunaan utang jangka panjang itu juga akan menurunkan ekuitas, gitu kan ya. Ya meskipun debt itu dapat meningkatkan atau menaikkan return on equity. Ya, nah ini adalah ya pemahaman kita ya. Jadi nanti kita bandingkan gitu ya. Oh ini gimana nih kalau menambah utang, gitu ya, nanti menambah utang akibatnya apa? Labanya turun, nanti return on asetnya kita juga akan menurun. Bagaimana kita ya masalah yang timbul di dalam penggunaan return on equity, misalnya return on equity dan pemegang saham atau kesejahteraannya ini sangat berkaitan, gitu ya. Tapi masalah akan muncul ketika return on asset secara tersendiri dijadikan alat ukur kinerja. Ya, jadi alat ukur kinerja ini ROE saja, kita bisa alat-alat ukur yang lain. Ya, kenapa? Karena return on equity itu tidak mempertimbangkan risiko. Karena dari ekuitas
Kan Kak, suaranya putus-putus yang di problem Wipro ini. Oke, ya. Ya, jadi ada pertimbangan kurang mempertimbangkan misalnya adanya resiko-resiko. Ya, kemudian return on equity tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Ya, kemudian mungkin mendorong manajer untuk melakukan keputusan investasi yang tidak memberikan manfaat kepada pemegang saham. Gitu ya. Jadi ini ini terkait dengan perilaku ya, sebenarnya ini nanti adalah kaitannya dengan perilaku. Ya, jadi item apa yang akan kita pergunakan gitu ya di dalam melakukan rasio analisis ini nanti bisa dilihat gitu ya menyebabkan misalnya perilaku manajer, atau kalau kita pakai angka ini gitu ya, pakai angka ekuitas ya, ekuitas itu kan beda dengan misalnya utang gitu ya. Kalau utang kan ada resiko apa? Ada resiko dari kita harus bayar harus membayar bunga tepat waktu gitu kan. Kalau kita nggak bayar bunga tepat waktu, ini bisa bermasalah dengan perbankan. Tapi kalau masih gitu ya, dividen itu kan tergantung keputusan rapat umum pemegang saham gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang nggak bayar dividen, secara risiko lebih rendah gitu ya. Nah ini artinya ini mengabaikan gitu ya, tidak mempertimbangkan adanya resiko ketika kita membuat penilaian terhadap profitabilitas. Oke ya. Nah, jadi return on equity ini hanya fokus pada return, ya itu tadi ya, mungkin karena kepentingan siapa? Kepentingannya investor. Ya pokoknya saya dapat akhirnya berapa. Ya, resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan sudah saya abaikan ya, karena memang kita tidak masuk ke resiko. Tapi bagi manajemen perusahaan ya jangan pakai ROE. Itu harus pakai model pengukuran profitabilitas yang lain. Itu ya, kira-kira itu ya. Jadi ini masalah penggunaan. Oke ya, gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mempertimbangkan, kalau kita ingin melihat profitabilitas, baiknya pakai ROE, kemudian juga pakai ukuran-ukuran lain yang ada mempertimbangkan resiko. Ya. Ya, kemudian price earning ratio, ya price earning per share ya, ini kemampuan untuk laba ya, kemampuan dalam mencetak nilainya gitu ya. Ini hasil akhirnya berapa ya, lebih tinggi atau tidak. Ya, ini market to book value ya, ini market nilai pasar ya terhadap nilai buku. Ya berapa kali gitu ya. Ini sempat minus ya bahkan. Mungkin karena kerugian ya tahun 2019. Oh ya, karena 2019 rugi ya. Nah, rugi jadi dia minus. Nah, ini analisa-analisanya price earning ratio, seberapa banyak investor berharap gitu ya untuk mendapatkan mendapatkan $1 dari laba. Jadi maksudnya dari $1 yang saya investasikan itu saya dapat laba berapa? Ya, itu adalah price earning ratio. Gitu ya. Jadi $1 saham yang saya investasikan itu saya dapat laba berapa? Ya mungkin labanya cuma $0,5 atau 0,0 sekian gitu ya. Nah, kalau price terhadap cash flow ya kalau saya naruh $1 investasi itu ya cash flow perusahaannya bagaimana? Ya market to book value itu adalah terhadap nilai buku ya pada masing-masing rasio ya, semakin tinggi angkanya, nilainya itu akan semakin baik. Ya tentu ya, nilai pasar terhadap nilai buku, semakin tinggi nilai pasar terhadap nilai buku, ya itu akan semakin baik. Ya jadi berbanding lurus, gitu ya, dia adalah berbanding. Oke.
Kemudian analisis tren. Nah, ini kalau analisis tren adalah dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Itu adalah analisis tren. Tahun 2001 berapa, 2010 berapa, 2011 berapa. Ya, itu adalah analisis tren. Kemudian sistem DuPont ini adalah analisis rasio, tetapi ini ya kombinasi gitu ya, atau menggabungkan beberapa ukuran. Ya, intinya adalah atau mengkaitkan dengan analisis yang lain ya, ukuran-ukuran itu dikaitkan kemudian menjadi sistem DuPont. Jadi mengkaitkan, oh misalnya kalau profitabilitas tinggi, tapi bagaimana kalau debt rasionya rendah, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa disimpulkan melalui DuPont system, ya, sehingga oh ini perbaikan kinerjanya seperti apa, gitu ya. Nah, ini DuPont system ya, rumusnya return on equity, net income dibagi sales dikali sales dibagi total aset dan total aset per ekuitas. Ya, pengendalian beban, pemanfaatan aset dan pemanfaatan utang. Gitu ya. Jadi ini di sini dalam DuPont system ini menggabungkan ya antara profit margin ya, berarti itu ngontrol beban. Ya, profit marginnya seperti apa, kemudian asetnya gitu. Jadi menggabungkan ya. Jadi kalau tadi kan hanya satu-satu. Oh, laba bersihnya berapa nih? Gitu ya. Oh, penggunaan asetnya berapa? Nah, sekarang ini digabungkan melalui DuPont system. Itu aja ya. Ini sebenarnya pengembangan saja ya. Oke, ini strukturnya gitu ya. Penggabungan ini nanti akhirnya berapa nih return on equity-nya? Ya, ini ya. Ini kan return on equity. Nah, ini setelah berbagai macam ukuran ya, pengembalian aktiva, ekuitas, ya, kemudian laba ya dengan penjualan. Ya, kemudian ada juga benchmark ya, membandingkan perusahaan tertentu dengan kelompok perusahaan benchmark. Nah, yang terakhir ya, ini bagaimana melakukan perbaikan dari rasio. Jadi misalnya, oh ini sekarang rasionya sekian, bagaimana saya meningkatkannya? Ya, apa dampaknya? Gitu ya. Ini ada hitung-hitungannya ya, bisa dilihat. Bagaimana apabila menurunkan DSO-nya turun menjadi 32, apa dampaknya terhadap yang lain? Gitu ya. Nah ini adalah tugasnya dari manajer keuangan gitu ya. Misalnya, oh ini piutangnya ketinggian, oke kita turunkan. Kalau piutangnya kita turunkan, bagaimana dampaknya dengan penjualan? Ya misalnya apa? Dulu sebelumnya kalau kita lakukan jualan secara kredit, secara piutang, silakan Anda bayar 3 bulan kemudian. Maka mungkin penjualannya akan tinggi. Bagaimana kalau misalnya kita turunkan ya, karena tadi perputaran piutangnya terlalu tinggi. Ya, kita turunkan. Kalau saya sekarang mau jualan tapi kreditnya cuma dua bulan. Nah, kira-kira orang beli sama kita nggak? Gitu ya. Bagaimana dampaknya? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita hitung atau harus kita lakukan melalui analisis rasio. Jadi misalnya, oh ini mengakibatkan penurunan penjualan 5%. Nah, gitu ya. Nah, nanti gimana dampaknya terhadap laba? Bagaimana dampaknya terhadap piutangnya itu sendiri dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana eh, apa, eh, melakukan target-target di dalam perbaikan perusahaan melalui angka-angka rasio. Nah, ini ya, misalnya menurunkan piutang ya dan dampaknya terhadap perputaran piutang atau dampaknya nanti terhadap pengumpulan cash. Gitu ya. Nah, kemudian beberapa potensi untuk meningkatkan kas misalnya dengan membeli saham yang beredar, mengembangkan bisnis, kemudian mengurangi utang ya dan sebagainya ya. Kira-kira beberapa isu lain ya. Nah, ini
keterbatasan ini ya, analisis laporan keuangan. Ya, perbandingan industri adalah sangat sulit. Nah, itu tadi ya, perbandingan nih angka yang bagusnya berapa, 4 kali ini bagus nggak sih gitu ya, perputarannya gitu ya. Penagihan piutang 45 hari, 30 hari ini bagus apa enggak? Nah, ini juga ukurannya tidak begitu definitif gitu ya, itu sangat relatif. Ya, kemudian average performance is not necessarily tidak selalu bagus ya. Ini tentu terkait dengan yang harus dicapai gitu ya oleh perusahaan. Ya, kemudian ada faktor-faktor yang sementara, ya seasonal faktor yang dapat menjatuhkan atau mengguncang rasio, gitu ya, menyebabkan rasio tiba-tiba drop atau tiba-tiba tinggi. Nah, itu ada misalnya Lebaran gitu ya misalnya, atau tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba banjir gitu, itu ada faktor-faktor. Kemudian ada window dressing teknik terhadap laporan keuangan untuk menunjukkan rasio yang bagus. Ya, jadi ada window dressing itu mempermak laporan keuangan yang sehingga tampilannya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, itu istilahnya window dressing. Nah, ini juga mungkin banyak dilakukan oleh pembuat laporan keuangan. Ya, pembuat laporan keuangan ya dibuat, oh ini misalnya treatment akuntansinya diakal-akalin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menyebabkan rasionya menjadi tidak valid nanti. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk analisis laporan keuangan. Pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin untuk materi ini? Ya Pak, dari saya apakah nanti waktu ujian atau UTS atau UAS itu masuk seperti hitung-hitungan seperti tadi Pak? Ya,